Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello, good morning, my lecturer and also my classmates or my friends. So I'm very happy today because I would like to present you something. It's related to the materials of this semester, and also it will be a very insightful learning for us as an educator and also as a long life learner. But before I present and explain the materials, I would like to introduce myself first. My name is Dianova Aryani, but many people call me Dea. I am a student of Educational Technology Postgraduate Program in the 3rd semester. Like what I have said to you before, everyone. So for today, I'm going to present the subject, one of the subject that I have already learned for this semester, and I think this is the important subject for us as an educator and also educational technology postgraduate student, because it will give us some information and good learning. But I would like to ask you a question. So the question is, what do you think of independence learning, or what is the meaning of independence learning? Do you think that it is when someone do learning, or when someone learns by only themselves, or do you think that it is the system when someone would like to learn without any help and isolated by others? So what do you think about independence learning atau pembelajaran mandiri? So if you still think like that, when independence learning will be determined as an isolated learning system, or it is indicated as the system when someone only do learning by themselves, it is totally wrong, because independence learning will have some criteria and also the step or the stages how to do that. So for today, we are going to learn, and also I'm going to explain all about that. I'm going to clarify. Maybe some of you think independence learning is only lonely learning. So check it out. Okay, everyone, let's check it out to the first topic about konsep belajar mandiri. And for you guys, I will explain in Bahasa Indonesia, and to make the materials easy to be understood, I will also insert some important details of materials. Jadi kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Di minggu pertama itu kami dan juga Pak Puji itu membahas kontrak belajar, dan juga setelahnya kami langsung membahas beberapa materi dan juga konsep yang berhubungan dengan pembelajaran mandiri. Jadi pembelajaran mandiri itu merupakan pembelajaran yang berfokus pada diri manusia itu sendiri. Terdapat 3 pendekatan dalam pembelajaran mandiri tentu saja, dan ini merupakan pendekatan yang tegak lurus dan juga memiliki tingkatan seperti itu, dimulai dari pedagogi, kemudian setelah itu andragogi, dan selanjutnya itu adalah hutagogi. Pedagogi ini sendiri biasanya diterapkan untuk pembelajaran di sekolah ataupun pendidikan secara formal, dan andragogi itu sendiri merupakan lanjutan dari pedagogi, yaitu pembelajaran secara lebih mandiri. Namun tingkatan kemandirian seseorang pembelajar andragogi itu lebih tinggi daripada pembelajar seorang pedagogi, dan kemudian di tingkatan yang paling atas ataupun tingkatan yang lebih kompleks daripada sebelumnya, yaitu adalah dengan pendekatan pembelajaran hutagogi, yaitu komitmen untuk belajar secara mandirinya itu lebih tinggi daripada pembelajaran landasan pendekatan pembelajaran yang sebelumnya. Masih dalam penjelasan pada minggu pertama, kami membahas ataupun membedah salah satu hal terpenting dalam pembelajaran mandiri itu adalah adanya motivasi. Motivasi itu merupakan esensial pembelajaran mandiri. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran mandiri itu tidak serta-merta guru ataupun instruktur langsung menyuruh seseorang untuk belajar mandiri, atau misalnya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran mandiri. Namun harus diketahui terlebih dahulu bagaimana level motivasi kemandirian belajar seseorang tersebut. Nah, dalam mendesain pembelajaran juga
seorang guru ataupun seorang instruktur sebelum memutuskan untuk menerapkan pembelajaran mandiri harus mengetahui kematangan mental dan kesiapan belajar seorang peserta didik ataupun seorang peserta belajar. Peserta didik itu memiliki kematangan, kesiapan, dan latar belakang belajar yang berbeda-beda. Nah, ini dia merupakan taksonomi variabel pembelajaran dari Regelut. Jadi di sini ada penjelasannya, bisa teman-teman baca di sini. Ini sangat penting untuk diketahui. Setelah mengetahui taksonomi belajar tersebut dan juga mungkin guru sudah memutuskan apakah harus menggunakan metode pembelajaran mandiri atau tidak, maka di sini kita akan mulai mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan umur ataupun usia berdasarkan usia dari peserta didik tersebut ataupun seorang peserta yang seperti saya katakan tadi di awal terhubung dengan garis kontinum, disesuaikan dengan levelnya, yaitu level pedagogi, level andragogi, dan juga level hyutagogi. Mungkin untuk lebih jelasnya saya juga akan menampilkan pedagogi, andragogi, dan juga hyutagogi kontinum. Bisa terlihat jelas di sini dari bawah bagaimana penyesuaian dan juga beberapa karakteristik. Selain itu juga pada pertemuan pertama kami pada saat itu, kami jelaskan mengenai beberapa miskonsepsi seperti yang saya jelaskan di awal mengenai pembelajaran mandiri itu sendiri. Nah, di sini saya tampilkan beberapa miskonsepsi terhadap pembelajaran mandiri itu sendiri. Nah, itu yang kami pelajari pada pertemuan pertama. Jadi, menyamakan persepsi mengenai apa itu pembelajaran mandiri dan apa saja yang harus disiapkan sebelum guru ataupun juga seorang instruktur itu memutuskan untuk menggunakan metode pembelajaran mandiri. Kita akan masuk ke pembelajaran minggu kedua masih mengenai konsep pembelajaran mandiri. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya membahas tentang mengenai kesiapan belajar, kematangan dari motivasi dari peserta didik sebelum masuk ke pembelajaran mandiri. Nah, pada pertemuan ini Pak Puji fokus menjelaskan mengenai beberapa kontinum mengenai pembelajaran mandiri, dimulai dari pedagogi dan juga andragogi dan juga hyutagogi. Let's move on to meeting 3, yaitu mengenai self-regulated learning. Nah, pada pertemuan kali ini itu sudah disampaikan oleh seorang presenter apa itu self-regulated learning. Self-regulated learning ini merupakan dimensi pedagogi. Proses belajarnya itu proses belajar peserta didik masih diupayakan oleh seorang guru. Jadi pada level ini seperti yang sudah saya singgung di awal, di level SRL ataupun self-regulated learning, peserta didik itu masih mandiri secara by design oleh seorang guru. Nah, pada level ini juga SRL ini melibatkan 3 hal, yaitu metakognisi, perilaku, dan juga motivasi dari peserta didik. Itu merupakan 3 dimensi penting dari pembelajaran SRL. Pada level ini juga seorang guru itu lebih kepada memonitoring peserta didik mengenai proses pembelajaran mandirinya, dan juga peserta didik itu akan melakukan refleksi pada tahap akhir mengenai pembelajaran mandiri, apa saja yang bisa didapatkan dari metode pembelajaran mandiri ini, seperti itu. Kita masuk ke materi keempat pada minggu selanjutnya, yaitu mengenai self-directed learning. Kali ini pada self-directed learning masih ada campur tangan dari seorang guru, namun peserta didik mulai memiliki otonomnya untuk belajar, seperti itu. Dan di sini level motivasi dan juga level kesiapan belajar mandiri dari peserta didik dianggap lebih matang daripada sebelumnya. Selanjutnya pada pertemuan kelima itu masuk kepada self-determined learning. Jadi self-determined learning ini dianggap merupakan pendekatan yang paling kompleks daripada sebelumnya. Level kesiapan dan kematangan belajar dari peserta itu sudah sangat matang sekali dan sudah sangat siap sekali. Pada level ini, peserta didik itu ataupun peserta belajar itu bukan lagi belajar dikarenakan diperintah ataupun diminta, namun dikarenakan adanya hasrat tersendiri untuk belajar, memahami bahwa belajar itu merupakan suatu goals dalam kehidupan, bahwa belajar itu adalah suatu keharusan dan makna dari long life learning ataupun belajar bermakna yang juga belajar sepanjang hayat, seperti itu. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini itu akan lebih terlihat
sekali perbedaan dari sebelumnya, mulai dari menentukan kalau pada level andragogi itu mungkin baru menentukan materi yang bagus ataupun topik yang bagus, namun pada saat pembelajaran akan diiringi secara sedikit oleh seorang guru. Namun pada level ini peserta itu benar-benar bisa mendesain apa yang ingin dipelajari, tujuan belajar yang ingin dicapai, mengapa ingin mempelajari suatu materi, hal apa yang ingin diambil dari sebuah pelajaran, dan menentukan kemampuan belajarnya untuk mencapai kemajuan belajarnya sendiri. Jadi self-determined learning ini benar-benar terlihat sekali kebebasannya, level otonom belajarnya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan nanti ketika ada suatu kesalahan dapat dikonfirmasi oleh seorang instruktur dan dapat dipelajari dan didiskusikan bersama, bukan diberikan pengetahuan namun dapat memberikan pengetahuan secara bersama dalam suatu diskusi ataupun dalam suatu pembelajaran. Kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu mengenai the differences ataupun perbedaan antara self-regulated learning, self-directed learning, dan juga self-determined learning. Nah, pada kesempatan saat itu ini merupakan presentasi yang saya sampaikan sendiri di kelas, dan fokus pada saat itu menjelaskan apa yang sudah dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya, dan saya rangkum menjadi apa saja perbedaan dari SDL, SRL, dan juga SDETL ini sendiri. Nah, secara konsep itu SRL itu lebih berfokus kepada proses pengaturan diri yang melibatkan orang lain dalam membimbing dan juga termasuk merencanakan, mendesain proses belajar, dan juga mungkin terdapat evaluasi itu masih didesain oleh seorang guru. Sedangkan SDL ataupun self-directed learning itu lebih kepada kemandirian dan juga inisiatif yang sudah mulai meningkat daripada sebelumnya, namun sifatnya di sini masih dibimbing dan juga dipandu, walaupun secara 50% itu tidak lagi diarahkan secara full, tidak lagi didesain, namun peserta didik sudah memiliki otonom belajarnya. Sedangkan self-determined learning itu lebih menekankan pada aspek motivasi mengenai bahwa belajar itu untuk mendapatkan suatu makna dari pembelajaran itu, bukan lagi belajar itu karena memang dipaksa ataupun karena suatu kewajiban, namun karena memang belajar itu adalah suatu kebutuhan bagi pembelajaran pada level SDETL ini. Ada beberapa perbedaan antara self-directed learning, self-regulated learning, dan juga self-determined learning. Itu saya bisa tampilkan di sini dan juga akan saya jelaskan bahwa SDL dan SRL itu lebih terikat kepada sekolah, sedangkan kalau self-determined learning itu pembelajaran pedagogi itu sebagai problem finder, bukan lagi problem solver. Dan juga SDL dan SRL ini lebih kepada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk lebih kepada meningkatkan bagaimana pencapaian pembelajaran. Sedangkan self-determined learning ini, fasilitator itu hanya mengajar para peserta untuk memahami caranya belajar, bukan untuk menyentuh aspek bagaimana cara supaya bisa belajar, dan juga bagaimana cara keyakinan untuk belajar. Contohnya misal kalau di level SDL dan SRL itu masih berpikiran, oh saya belajar matematika karena ingin untuk menyelesaikan permasalahan algoritma misalnya, ataupun aljabar. Nah, sedangkan pada level self-determined learning, bahwa untuk memahami bahwa oh saya belajar aljabar ini karena penting untuk kehidupan saya selanjutnya, seperti itu. Ada lagi perbedaan yang lainnya, yaitu self-directed learning dan self-regulated learning ini berbasis pada masalah yang dikonsepkan oleh seorang guru. Sedangkan pada self-determined learning itu berorientasi pada masalah. Kata berbasis masalah dan berorientasi masalah tentu saja merupakan dua kata yang berbeda. Nah, selanjutnya hal yang membedakan dari ketiga metode tersebut adalah bahwa SDL itu dan juga SRL itu berusaha untuk otonom, tapi tujuannya itu kan sudah dari guru tadi. Sedangkan self-directed learning itu tujuannya itu saling bergantung, menghadapi situasi kompleks dan juga mengorganisir sendiri. Kita akan masuk ke pertemuan ke-7. Pada kali ini materi yang disampaikan itu mengenai motivasi sebagai konsep dasar pembelajaran mandiri. Salah satu motivasi yang paling penting itu adalah motivasi intrinsik, bahwa
Yang menjadi dasar dalam pembelajaran mandiri itu bukan lagi motivasi dari luar ataupun motivasi eksternal, namun lebih kepada motivasi intrinsik, yaitu adalah kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Karena pada pembelajaran mandiri itu bukan lagi bergantung kepada guru ataupun instruktur, walaupun pada level yang sudah saya jelaskan sebelumnya masih ada pada tahap pedagogi masih ada bantuan, ataupun pada tahap self-directed learning itu masih ada bantuan dan juga didesain. Sedangkan pada tahap self-regulated learning, dan sedangkan self-directed learning itu lebih levelnya sudah ada otonom sendiri. Namun tetap pada pembelajaran mandiri secara umum, bahwa pembelajaran mandiri itu didesain ataupun diterapkan karena adanya kesadaran dan ketergantungan terhadap adanya motivasi belajar sendiri. Maka dari itu, motivasi intrinsik itu berperan penting sebagai pendorong bagaimana pelaksanaan pembelajaran mandiri itu dapat tercapai. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi pada pertemuan ke-8 mengenai perspektif belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh dan juga prinsip pengembangan belajar mandiri. Bagaimana sistem pembelajaran mandiri ketika dilaksanakan pada jarak jauh ataupun pada saat online? Tentu saja ketika pembelajaran jarak jauh itu bisa ditingkatkan level kemandirian peserta didik ketika seorang instruktur ataupun guru memberikan otonom secara penuh, karena kunci dari pembelajaran jarak jauh adalah memberikan otonom kepada peserta didik untuk mengelola pembelajaran mandirinya ataupun tugas yang diberikan oleh guru tersebut, dan juga diberikan fleksibilitas sebebasnya kepada peserta didik. Selain itu juga kunci dari pelaksanaan pembelajaran mandiri secara PJJ itu adalah tanggung jawab. Hal yang paling penting adalah menekankan sikap rasa tanggung jawab kepada peserta didik, dan juga dalam hal pemanduan ataupun guidance di awal, guru harus benar-benar menekankan bahwa misalnya project based learning ataupun misalnya problem based learning ini benar-benar digunakan untuk kedepannya itu tidak hanya sebagai pembelajaran semata, namun juga akan berimbas kepada kemandirian belajar peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Pada pertemuan ke-9 itu, pada saat itu kami digantikan dengan adanya mengikuti seminar dari Pak Puji yang menjadi narasumbernya. Pertemuan ke-10 dengan materi dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Nah, seperti yang kita sadari teman-teman, bahwa sekarang itu kita sudah masuk ke era 4.0, dan bahkan kita saat ini sedang bersiap-siap untuk memasuki era 5.0, di mana pembelajaran itu dan juga teknologi itu sudah sangat erat sekali kaitannya. Dan tentu saja berkaitan dengan pembelajaran mandiri, sejak terjadinya COVID, bahkan sebelumnya itu mungkin kita tahu bahwa pembelajaran secara mandiri itu sudah sering dilaksanakan, namun pada tingkat universitas, contohnya itu adalah universitas terbuka, sudah lama menerapkan pembelajaran mandiri dengan menggunakan sinkronus dan juga asinkronus. Namun pembelajaran mandiri yang lebih erat dengan teknologi itu semenjak terjadinya COVID-19, yaitu pembelajaran mandiri yang tidak hanya dilaksanakan secara live di kelas, namun juga bisa dilaksanakan jarak jauh. Nah, apa kaitannya antara dukungan teknologi dengan pembelajaran mandiri? Tentu saja teknologi itu bukan hanya sekedar dukungan ataupun alat bantu untuk pembelajaran mandiri, namun juga sebuah katalis yang membantu pembelajaran mandiri itu agar lebih efektif. Sebagai contoh, semenjak COVID-19 dan juga semenjak teknologi itu sekarang semakin pesat perkembangannya, banyak sekali teknologi yang dapat digunakan untuk mensupport ataupun mendukung pembelajaran mandiri. Contohnya itu adanya Google Classroom, atau bisa juga kita bisa menggunakan Zoom. Kemudian ada di sana fitur breakout room-nya di situ, dan juga tidak hanya itu, bisa juga ada support dari contoh kuis melalui online, namun bisa dikerjakan secara mandiri. Contohnya seperti Quizzes, Kahoot. Jadi teknologi itu tidak hanya sebagai pelengkap dalam pembelajaran mandiri, namun bisa juga digunakan sebagai hal yang dapat membuat pembelajaran mandiri itu lebih efektif. Selain itu juga, dengan adanya dukungan teknologi, pembelajaran mandiri itu akan terasa lebih interaktif. Misalnya
kita menerapkan metode asinkronus di mana penugasan terhadap peserta didik. Namun pembelajaran tersebut bisa terasa interaktif, misalnya peserta didik, misalnya seorang guru memberikan ruang di Google Classroom untuk berinteraksi dengan gurunya. Jadi pembelajaran mandiri itu tidak terasa monoton ataupun tidak terasa tidak terasa pasif seperti itu, karena dengan bantuan teknologi pembelajaran mandiri itu akan terasa lebih interaktif. Itulah dukungan dari teknologi. Nah, kita masuk kepada materi terakhir pada pertemuan pada semester ini. Nah, pada materi ini yang kami bahas itu merupakan pengelolaan ragam instrumen pengukuran keterampilan belajar mandiri, yaitu pada materi ini kami membahas tidak hanya bagaimana instrumen pengukuran untuk belajar mandiri secara offline saja, namun juga secara online. Yang seperti kita ketahui, instrumen pengukuran itu merupakan suatu alat yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik melalui suatu tes. Nah, pada materi ini kami juga menjelaskan bahwa implementasi dari pengukuran ini harus disesuaikan dengan pembelajaran, baik itu self-regulated learning, self-directed learning, ataupun self-determined learning. Pada instrumen ini ataupun pada materi ini kami benar-benar mengklasifikasikan bahwa setiap dari level ataupun dimensi itu memiliki instrumen pengukurannya masing-masing, seperti itu. Dan di sini saya akan menampilkan contoh dari beberapa instrumen yang sudah kami susun, instrumen pengukuran untuk pembelajaran SDL, SDETL ataupun SRL. Mungkin teman-teman bisa melihat ini contohnya. So everyone, I think that's all about my presentation. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini, and I hope everyone this video will be informative for you, and thank you so much for your consideration. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.